Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersyukur ya kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah dan memuji Dia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan. Karena saya percaya bahwa hanya Dia yang kita sembah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan hadirat-Mu penuhi kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Sama-sama kita katakan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, yes Lord. Kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Sungguhlah kita naikkan pujian ini, dengan sungguh kita katakan, saat ini ku datang bersujud di hadapan tatamu Tuhan, yes Lord. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku, yes. Saat ku di dalam kesesakan, janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Oh
base sekare nama ya la bayara la base herare Yesus Tuhan kami bersyukur padamu Kau Tuhan yang ajaib Kau Allah yang hebat Yesus Tuhan terima kasih Bapa Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh Tuhan Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh Tuhan Oh Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh Tuhan Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh Tuhan ya Kau ku sembah Tuhan Kau ku sembah Oh Tuhan hanya Kau Tuhan Kau ku sembah Oh Tuhan Oh Kau kami sembah hanya Kau yang layak Tuhan hanya Kau yang layak disembah Yesus Tuhan terima kasih Bapa terima kasih Yesus sungguh Kau ajaib Yesus glory haleluya Jesus hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan hanya Kau yang layak terima pujian kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Bapa yang peduli akan kehidupan kami saat ini kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang layak terima pujian hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Engkau Raja di atas segala Raja Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang layak kami muliakan thank you Jesus thank you Lord terima kasih Bos saudaraku yang boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan Engkau urapi setiap kami satu persatu Tuhan
perbaharui hati dan pikiran kami, agar mata kami, fokus kami selalu memandang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sama-sama kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita, dan sama-sama kita perkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari yang kudus ini, kami boleh naikkan dua ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, inilah hidup kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa jamah, lawat, urapi kami dengan kuasa-Mu. Biar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-35. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku menemui engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka.
karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang menolong Yesus Kristus. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang berantara jalan raya bagi Allah kita. Yohanes digelar pembaptis karena pekerjaannya adalah membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Makanannya adalah belalang dan madu hutan, serta pakaiannya dari jubah bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit binatang. Yohanes Pembaptis mulai tampil di padang gurun Yudea dan seluruh daerah Yordan dengan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lukas 3 ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari pelayanan Yesus dan Yohanes. Dengan pokok pembahasan kita adalah apa yang membuat Yohanes kecewa. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Yohanes berharap agar Mesias menghakimi dosa, tetapi Yesus malah menjadi sahabat orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, ia mendengarkan hal tentang Yesus dan apa yang dikerjakan, yaitu melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pemberitahuan yang diterima Yohanes Pembaptis dari murid-muridnya adalah tentang kebaikan, kemurahan Yesus kepada banyak orang. Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit dan yang buta. Melalui peristiwa tersebut membuat Yohanes Pembaptis tidak merasa tentram, karena Yohanes Pembaptis tidak membayangkan bahwa Mesias, Juru Selamat dunia, akan mengerjakan hal-hal seperti ini. Dalam situasi di penjara, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah Yesus itu memang Mesias atau bukan? Pertanyaan ini diajukan karena Yohanes Pembaptis ragu mengenai Yesus. Dalam khotbah Yohanes Pembaptis, ia pernah berkata pada orang banyak di hadapan Tuhan Yesus dengan ilham Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Domba Allah menanggung dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Dan Matius pasal 3 ayat 11 sampai 12. Di sana Yohanes membicarakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan membersihkan tempat pengerikan dengan api. Dia yang akan membakar debu jerami dengan api. Jika kita dapat mengamati khotbah Yohanes Pembaptis, pusat perhatiannya adalah pada penghakiman, bukannya anugerah. Akan tetapi Yohanes tidak melihat Yesus sedang menghakimi orang-orang. Dia tidak melihat api yang membakar debu jerami. Dia tidak melihat penghakiman atas dosa di Israel.
Yang dirindukan Yohanes Pembaptis adalah Yesus mengerjakan hal-hal yang berbeda dengan yang dia kerjakan. Ketika sang raja berbuat dosa, Yohanes Pembaptis yang maju menegur raja. Akan tetapi yang dia lihat, Yesus justru menjadi sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes Pembaptis merindukan datangnya penghakiman atas dosa. Semua nabi menghardik dosa, tetapi Yesus malahan makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yohanes melihat Roh Kudus turun ke atas Yesus saat Yesus dibaptis. Dan Allah sudah berkata pada Yohanes Pembaptis bahwa jika ia melihat Roh Kudus turun pada seseorang, maka ia akan tahu bahwa orang itu adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Tetapi Yesus tidak berlaku sebagaimana seharusnya seorang Mesias. Mesias, Juru Selamat dunia, seharusnya menghancurkan dosa. Dia bukannya membinasakan para pendosa, tetapi ia malah bersahabat dengan mereka. Yohanes Pembaptis yakin bahwa ia akan menyaksikan peristiwa yang spektakuler, bahkan terjadi dengan diri Yesus ketika melaksanakan tugasnya sebagai Mesias. Tetapi keinginannya yang diharapkan untuk menyaksikan peristiwa itu tidak tercapai. Hal inilah yang membuat Yohanes menjadi kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita mengalami hal yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita mengalami kecewa, putus asa, hati hancur karena apa yang kita cita-citakan atau inginkan tidak tercapai. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bahwa mari tetap berharap pada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ia memiliki rancangan yang terbaik bagi kita, sekalipun apa yang kita harapkan tidak kita alami. Demikian sebagai anak-anak Tuhan kita patut berbahagia atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Meskipun kita tidak mendapat keuntungan apa-apa dari yang dikerjakan Tuhan bagi kita, kita harus tetap berbahagia dan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang dikerjakan Tuhan menunjukkan bahwa Dia, Sang Mesias, telah menyatakannya. Hal kedua yang kita pelajari pada siang hari ini, penilaian Yohanes tentang Yesus terusik ketika Yesus ternyata tidak berlaku sesuai dengan harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis tampil sebagai nabi yang kuat, yang berani menegur banyak orang berdosa, termasuk Herodes, raja yang sedang berkuasa, sehingga ia harus masuk penjara. Yohanes yang sedang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan. Namun ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggung sendiri, keyakinan Yohanes pun mulai goyah. Perubahan yang terjadi dalam diri Yohanes itu disebabkan oleh karena ia memiliki pandangan yang salah tentang Mesias dengan segala pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias. Walaupun ada kekecewaan dan keraguan dari Yohanes Pembaptis terhadap Yesus, namun di sisi lain Yesus tetap memuji, meninggikan Yohanes Pembaptis di depan banyak orang. Pujian Yesus terhadap Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang kokoh dalam pendiriannya. Lukas 7 ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada banyak orang itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Padang gurun merupakan tempat Yohanes memberitakan firman Tuhan. Yohanes tidak melihat situasi keadaan di mana dia berada. Walaupun situasinya ada di padang gurun, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari mengatakan bahwa keraguan Yohanes Pembaptis tentang Mesias
dapat menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang tidak memiliki pendirian yang kokoh dan kuat. Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak demikian. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana. Lukas 7 ayat 25, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana. Ia memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu unta. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Lukas 7 ayat 26. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dan lebih besar dari semua nabi dari perjanjian lama. Karena ia mempunyai tugas yang khusus sebagai pendahulu, mempersiapkan jalan bagi Kristus. Nabi perjanjian lama hanya bisa menubuatkan tentang Kristus, sedangkan Yohanes Pembaptis melihat Kristus sendiri, dan ia bisa menunjuk kepada Kristus sebagai penggenapan nubuatan mereka. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan ini merupakan alasan mengapa ia lebih besar dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menjelaskan siapa sebenarnya Yohanes. Kebesaran Yohanes Pembaptis terletak pada kualitas kerendahan hati, memiliki kehidupan yang kokoh atau kuat, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, dengan satu tujuan, rencana Allah dapat berjalan baik, yaitu bagi banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belajar dari sikap dan semangat Yohanes Pembaptis, kita menjadikan diri kita pusat. Kita tidak menjadikan diri kita pusat dari apa yang Allah telah kerjakan, tetapi kita hanyalah alat atau serana di tangan Tuhan untuk mewartakan kebaikan kasih Allah. Yesus adalah pusat pemberitaan kabar baik yang harus selalu diberitakan kepada siapa saja. Seluruh rencana Allah berpusat pada Kristus. Kita bersedia untuk semakin kecil, dan Tuhan menjadi semakin besar. Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan, dan bukan diri kita. Kiranya kita tidak menjadi orang yang kecewa dan menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini, Yohanes bisa kecewa, tetapi Yesus tidak pernah kecewa kepada Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang sudah pernah mengalami kekecewaan, yaitu perasaan tidak senang atau tidak puas karena tidak mendapatkan apa yang diharapkannya atau diinginkannya. Ketika rasa kecewa ini dibiarkan berlarut-larut dalam hidup kita, akibatnya adalah kita tidak akan memiliki damai sejahtera di dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis merasa kecewa kepada Yesus oleh karena apa? Yohanes Pembaptis merasa kecewa kepada Yesus oleh karena yang diharapkan tidak tercapai, yaitu ia ingin menyaksikan peristiwa yang spektakuler bahkan terjadi dalam diri ketika Yesus melaksanakan tugasnya sebagai Mesias. Harapan Yohanes Pembaptis ketika Yohanes ada dalam penjara, ia ingin dibebaskan dari tangan Herodes, namun yang diharapkan tidak tercapai. Melalui peristiwa ini kita mau belajar bahwa Allah melalui pribadi Yesus sangat mengasihi kita semua. Ketika kita memiliki kekecewaan yang berat, tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan adalah mencari kebesaran duniawi, kemuliaan duniawi. Padahal Tuhan memiliki rencana besar melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita merasa kecewa kepada Tuhan, ini menunjukkan kita mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak memahami rencana besar Tuhan melalui hidup kita. Perlu diingat bahwa Allah sangat mengasihi dan mencintai kita semua. Karena kebesaran dan kemuliaan surgawi
lebih besar dari kebesaran dan kemuliaan duniawi. Tidak perlu kecewa atau sakit hati, karena kecewa dan sakit hati akan dapat merusak kehidupan kita. Bukti Allah mengasihi saudara dan saya adalah peristiwa salib, yaitu Yesus rela berkorban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini adalah kasih yang sempurna Yesus berikan kepada kita, dengan satu rencana besar dalam hidup kita, yaitu hidup kita mau dipakai sebagai alatnya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal berikut yang kita pelajari adalah yang terkecil dalam kerajaan surga. Lukas 7 ayat 28, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Istilah yang terkecil dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah di sini tidak merujuk kepada surga, namun kepada gereja. Jadi orang Kristen perjanjian baru yang terkecil pun lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kata lebih besar tidak diartikan lebih beriman atau lebih saleh, namun kata lebih besar dapat diartikan sebagai lebih berhak. Sekalipun Yohanes Pembaptis tidak melihat Kristus, dan karena itu ia lebih besar daripada nabi-nabi perjanjian lama yang lain, tetapi ia tidak mengalami Kristus yang tersalib, bangkit, naik ke surga. Ia memang menubuatkan tentang salib yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tetapi ia tidak melihat penggenapan nubuatannya sendiri. Orang Kristen perjanjian baru yang paling kecil pun sudah mengetahui atau mengalami dan melihat, dan bisa memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk dosanya, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Dalam hal ini kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kerajaan surga berbicara kehidupan yang menjadikan Yesus sebagai Raja. Artinya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, serta mengalami Tuhan secara pribadi, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, setiap mereka yang menjadikan Yesus sebagai Raja, sekalipun dia tidak sehebat Yohanes Pembaptis, dialah yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, karena dia menjadikan Yesus Raja di dalam hidupnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir dari kebenaran firman Tuhan, saya dapat menyampaikan bahwa di dalam menjalani hidup ini, kita banyak diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang dapat membuat kita menjadi kecewa atau putus asa. Apalagi kita kecewa kepada Tuhan. Janganlah menjadi kecewa atau putus asa, sekalipun apa yang kita cita-citakan tidak tercapai atau kita alami dalam hidup kita. Percaya bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kegagalan, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, yaitu rencana yang membawa kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Mari tetap puji Dia. Mari tetap sembah Dia. Mari tetap muliakan namanya. Mari tetap jadikan Dia sebagai Raja yang berdaulat atas hidup. Amin. Baik Bapak Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami boleh mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang memberikan kekuatan kepada kami, agar dalam perjalanan hidup kami boleh dapat mengerti isi hati Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jamah, lawat, urapi kami dengan kuasa.
Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kami, sehingga dalam perjalanan hidup ini kami tetap terus mengiring dan melayani Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali masuk di awal bulan kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mau ajak kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 32. Saya akan bacakan buat saudara semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua untuk boleh mempersiapkan roti dan anggur. Kita mau sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mau sama-sama perkatakan roti daripada tubuh Kristus ini. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu sebelum diserahkan mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Saudara, tubuh ini adalah lambang, roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dihancur-hancurkan, tubuh Kristus yang ia korbankan bagi saudara dan saya, sebagai bukti bahwa ia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, tubuh Kristus ini adalah bukti cinta dari Dia bagi saudara dan saya, yang rela mati menanggung segala apapun bagi saudara dan saya. Saudara, hari-hari ini apapun yang kita takutkan atau bahkan khawatirkan, saudara ketahuilah bahwa ada seorang pribadi yang sungguh mengasihi saudara dan saya, yang telah membuktikannya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, dalam nama Yesus. Saudara, mari kita sama-sama angkat anggur di tangan kanan kita. Saudara, air anggur ini adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Saudara, darahnya tercurah untuk memberikan kepada saudara dan saya kesembuhan, memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera, kehidupan kekal, bahkan penebusan dosa. Sembuhan adalah bagian daripada saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit telah ditanggungnya di atas kayu salib. Mari bersyukur untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Mari bersyukur untuk darahnya yang menyucikan segala sesuatu. Thank you. Mari kita minum dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari saya ajak kita semua masuk di dalam doa. Tuhan, yang bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan betapa kami dicintai oleh Engkau, betapa kami tidak perlu takut dan khawatir, karena pribadi yang begitu mengasihi kami selalu bersama-sama kami, selalu ada bagi kami. Dan terima kasih untuk bukti cinta-Mu yang telah mati bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu, yang bersyukur darah-Mu telah tercurah di atas kayu salib, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri
ibadah kita pada siang hari ini. Arahkanlah hatimu, pikiran mendapat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.